Oke, Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam Alhamdulillah. Kak. Ya Allah, maaf ya masalah Tadi teknis. kenapa nggak bisa? Ya nggak tahu nih dipencet-pencet nggak mau dianya. Oh, Oke, 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 oke. oke. Udah tegang ya, udah cemas ya. Tuh kelihatan tegang Apalagi ya. tuh tadi di backsoundnya tuh ada suara jam gitu kan. Ada TikTok, TikTok. Jadi gue yang tegang Wah, juga. jadi tegang juga ya. Aduh, jam sama Iya. nih. Aduh. Aduh, oke, Oke. oke, Apa oke. kabar nih Malam Kak? ini, ya, alhamdulillah baik. Cuman, guys, maaf ya nih mata mata gue emang rada lagi merah sekarang ya. Kenapa tuh? Lagi rada sakit mata gitu. Jadi ya udah nggak usah fokus ke mata ya. Udah fokus Oke. ke Mbak yang di atas aja. Enggak. Kak Wirda dong. Kak Aduh. Wirda materinya. Oke. Oke. Alhamdulillah aku baik sih. Mbaknya Baik. gimana? Alhamdulillah baik juga. Ini emang Gimana? emang di Malaysia ya berarti ya? Enggak sih, aku lagi di Indo ini lagi Oh, pulang. lagi di Indo. Oh, Mm-mm. oh karena COVID kemarin. Mm-mm. Iya gitu. Oh iya iya, oke. So, Oke, jadi malam ini kita mau ngomong tentang tentang empowering Muslim millennial in post pandemic. Jadi oke. nanti flow-nya kita akan diskusi Kak tentang menjadi pemuda yang produktif di masa pandemi maupun post pandemi. Ya. Ya Selama ya. 30 menit, lalu 30 menit kemudian akan ada Q&A. Ya, gitu. Oke deh, Oke, kita sip. mulai. Di Bali ya? Apa? Lagi di Bali. Enggak di Bali. Sorry Gue di nih, mana aja. Gue mah kadang di Bandung, di Bali. gitu. Nah, kalau di Bali kita Ya, sebelahan. emang di mana? Banyuwangi. Enggak, di Lombok. Oh, di Lombok. Iya, Allah, kangen banget deh sama Lombok, sumpah. Iya, Gue kangen sini, sini. banget. Bentar ya. Oke, oke. Bentar, Bebs. Moderatornya pakai Yep. kok oke. Oke. Udah Oke, pakai? langsung Kak. Oke, siap. Sudah. Kita balik lagi ya, Jelasin. kita balik lagi ke pertanyaan yang Ya. pertama gitu. Gimana caranya supaya kita tuh bisa tetap Mm. produktif di masa pandemi gitu kan. Ya. Jadi Mm-mm. gini pemirsa ya, kalau dibilang produktif itu kan kita kembali lagi masing-masing orang kesibukannya apa yang Iya. dijalanin dan macam-macam gitu kan. Nah, buat gue, menurut gue, don't get it twisted, jangan sampai lo kebawa banget sama kata-kata produktif. Karena masing-masing orang itu beda, seperti yang gue bilang, masing-masing orang beda, punya kesibukan yang Mm. berbeda, kemudian punya kecenderungan yang berbeda. For example, misalkan selama pandemi nih, gue selama pandemi misalkan ngurusin usaha gitu. Lah kan Mm-mm. belum tentu semua orang tuh punya usaha gitu kan. Mm-mm. Lalu Mm-mm. ketika Benar. satu orang yang tidak punya usaha melihat ada orang yang punya usaha, lalu dia merasa nggak bisa produktif ya nggak Oh. ya salah juga gitu. Jadi produk itu kembali lagi kepada kita gitu. Apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Apa kecenderungan Mm. kita? Apa yang kita sukai? Itu balik lagi ke situ gitu. Mm. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa produktif ya dengan menemukan apa kesukaan kita gitu. Nah, Oh. memang nih
gue selama pandemi ini ya, ini kan juga bisa juga dibilang post pandemi karena pandemi masih berlangsung, Iya. PSBB nambah lagi di Jakarta Iya tuh ya. makin gak bisa kemana-mana kan. Aduh, Ini makin kita terbatas. makin terbatas. So ini bukan apa ya, bukan meminimalisir, ini kayak going back to the first point gitu, balik lagi ke titik awal bulan Maret kemarin Beb gitu. Benar. Tapi anyways ya, selama pandemi yang kemarin itu, yang awal-awal mulai lockdown dan segala macam, I receive a lot of DMs ya. Gue memiliki dan mendapati banyak banget DM dari orang-orang yang curhat gitu kan. Kak, aku apa namanya di PHK gitu kan, aku di laid off, aku jadi putus secara sepihak lah sama tempat kerja, lalu nggak ada pemasukan. Kemudian ada yang emang dia nggak kerja, orang tuanya yang kerja, tapi orang tuanya ke PHK. Itu kan jadi ini ya, efek dominonya juga ngalir gitu kan ke keluarga itu gitu. Nah, menyadari adanya kekosongan, gue jadi tergerak untuk membuat sesuatu gerakan. So I created a movement gitu. Menciptakan satu community, satu movement namanya MAB, Millennial Anti Bokeh. Jadi di mana di situ gue seperti kayak membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya buat siapapun yang pengen usaha, pengen punya pemasukan, tapi nggak punya modal, terhalang sama waktu, tapi dia punya niat gitu. Akhirnya gue bikin lah itu si komunitas MAB itu, Millennial Anti Bokeh. Awalnya gue tidak mengira bahwa animonya akan semasif itu, asli. Gue pikir kayak paling cuma 2.000-3.000 orang gitu kan. Ternyata di luar dugaan. Baru 3 hari aja udah 70 ribuan yang daftar. Masya Allah. Dan sampai saat ini hampir 90 ribuan yang daftar. Wah. Tapi karena sebenarnya kan gue juga masih ini ya, supaya gue tuh fokusnya gue ngajarin langsung kan, gue terjun langsung bersama tim, kita bener-bener ngajarin tiap minggu online. Betul. Ngajarin via online gitu ya, webinar bagaimana cara jualan dan macam-macam. Terus kita bikinin satu platform gitu kan, kita bikinin channel di Telegram di mana kita share edukasi tentang jualan dan macam-macam. Dan nggak semua mereka itu yang masuk ke dalam komunitas itu tuh tahu caranya jualan, tuh nggak semuanya gitu. Banyak orang yang nggak ngerti loh cara jualan itu seperti apa. Beneran deh, banyak yang nggak ngerti gitu. So anyways ya, alhamdulillah, karena supaya gue lebih fokus lagi nih, dari 70 ribu sekian itu gue pecah lagi. Akhirnya menjadi 9.000 orang pertama yang gue coaching gitu. Jadi sampai saat ini nanti kita pengen buka lagi batch yang kedua insya Allah bulan September ini. Dan sudah dinantikan sama ribuan, yang puluhan ribuan lah teman-teman yang ada di luar sana. Okay. Nah, itu yang membuat gue bersyukur adalah di tengah kesulitan ini ya, ini jadi pelajaran juga buat teman-teman bagaimana kalian itu hadir sebagai orang yang memberikan solusi gitu loh. Karena banyak banget nih ada gimana ya, satu masalah gitu ya, terus kita bukannya menjadi orang yang ngasih solusi, malah nambah memperkeruh keadaan. Itu kan banyak orang kayak begitu gitu kan. Iya. Malah misalkan ada satu perkumpulan orang susah, malah pada adu-aduan siapa yang paling susah gitu loh. Nggak ngerti kan, kayak gue paling susah. Kayak misalkan nih, Wir, gue abis di PHK nih, terus gue bilang gini, lah masih mending lu di PHK daripada gue, ya kan bisa kayak begitu ya. Iya, suka gitu. Jadi kayak aduh, kayak tolong jangan pernah kayak begitu. Jangan malah lomba-lombaan negatif gitu ya. Iya, karena banyak banget orang ketika lagi ada perkumpulan kesusahan gitu ya, malah saling mendingan gue ya dulu dah gitu, pokoknya banyak banget malah nyalahin diri sendiri gitu, nyalahin orang lain dan semacamnya. Jadi bagaimana kita itu hadir sebagai orang yang memberikan jalan keluar, solusi, dan memang itu penting sekali gitu. Jadi orang yang solutif ya. Betul, itu penting banget. Iya, benar. Oke. Jadi tadi kan kakak bilang kayak kalau orang produktif itu kita nggak bisa bandingin sama orang lain, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya nih, kalau lagi pandemi ini tuh identik sama bokeh gitu, karena banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya kayak gitu kan. Benar, next question-nya, ini gimana nih gimana caranya buat orang yang baru
terjun di dunia bisnis dan dia tuh ingin bisnis juga, apalagi bisnis online gitu. Karena sekarang kan lagi merebak di mana-mana. Nah, gimana caranya biar bisnis online ini, bisnis yang baru dirintis itu menjadi outstanding. Karena kan pesaing banyak nih. Jadi ya gimana tuh Kak? Ya. Iya, jadi gue kemarin ini nggak lama dari ini ya, nggak lama dari sekarang ini, gue tuh dapat kiriman video di WhatsApp gitu yang mengatakan sekitar 20 tahun lagi semuanya itu udah serba digital. Tapi gue yakin itu nggak butuh waktu 20 tahun loh untuk semuanya jadi serba digital, asli. Sekarang semuanya udah digital, mau nggak mau semua udah digital. Sekatro-katronya digital, kayak kita jualan di status WA. Ayo. WhatsApp itu bukan e-commerce loh pemirsa. WhatsApp itu bukan Shopee, dia bukan Tokopedia, dia tidak bersifat dan tidak itu bukan sistem e-commerce lah. Kita nggak bisa belanja lewat WA, gitu kan? Nggak ada card, nggak ada sign up, login gitu kan. Iya benar. WhatsApp itu adalah platform di mana untuk kita tuh chatting. Tapi kan sosial media ya, makin kreatif gitu loh. Manusianya makin kreatif. WhatsApp tiba-tiba berubah menjadi store. Iya. Wasstore, bukan WhatsApp, Wasstore. Iya, jadi Wasstore. Jadi tempat lapak apapun gitu. Jadi tempat lapak memang. Jadi apapun kita jualin di situ. Jualan somai kayak open PO ya. Oh, betul. Banyak banget gitu kan. Teman-teman gue juga, karena mau nggak mau kita harus bisa survive sih menurut gue. Jadi banyak banget orang yang ngiranya tuh jualan itu ribet karena dia harus bikin akun dulu lah, harus punya website dulu lah, harus pakai Facebook Ads lah, IG Ads lah. Itu nggak penting, semuanya nggak penting. Jadi kalau pengen apa yang ada gitu. Kalau misalkan yang kita lihat itu apa yang nggak ada, kita nggak bakalan lama gitu preparation apa itu dia. Itu nggak perlu gitu. Itu nggak perlu. Itu yang menghalangi sebagian orang. Kenapa dia lambat banget bergeraknya? Karena dia nanti aja deh kalau gue udah punya ini gitu. Ntar aja lah kalau gue udah begini. Itu penyakitnya gitu. What you can do, what you have now, execute. Itu aja. Apa yang lo punya, apa yang lo bisa lakuin itu aja. Kan gue udah bilang, sekatro-katronya kita main WA. Cukup misalkan nih, lo posting, lo habis bikin telur gitu kan. Katakan lagi nih, lo punya 4 biji nih telur gitu kan. Kalau lo makan 4 biji itu, ya udah, habis gitu kan. Tapi supaya bisa jadi duit gimana? Lo foto aja tuh telur. Ya kan? Terus lo masukin di WA status. Guys, gue mau bikin telur balado nih. Siapa nih yang mau gue masakin gitu kan, gue bikin nih 10.000 gitu. Nah, ketika ada yang beli, lu tidak hanya punya 4 telur nantinya, lu punya 4 peti nantinya gitu, karena itu dijualin. Jadi gue apa aja gue jualin, sumpah. Jadi karena itu yang menjadi masalah adalah banyak banget orang kenapa dia nggak gerak-gerak, karena kebanyakan mikir. Udahlah, kebanyakan mikir itu dia, kebanyakan mikir. Udah ada pesaingnya gitu. Kayak misalnya jualan baju, udah ada yang jualan baju kayak gitu. Emangnya orang di dunia ini cuma beli baju dari satu toko? Emangnya baju cuma ada satu model? Lu kayak nggak tahu cewek aja, bro. Kita tuh baju ada yang namanya jumpsuit, blazer, outer, cardigan. Itu satu tipe, beda model. Satu tipe beda nama. Coba blazer, outer, cardigan kan serupa tapi tak sama. Iya sih? Iya. Outerwear ya kan, ada long outer, ada yang outer, ada yang cuma sampai dengkul, ada yang sepinggang, ada yang semata kaki. Jadi banyak banget gitu. So if you think, gue nggak mau nih jualan banyak pesaingnya. Masalahnya bukan ada di produk lo. Masalahnya ada di lu. Lu yang nggak punya capability buat menjualkan dan memasarkan. Gue jualan hijab. Kalau gue mikirnya gue juga nggak mau jualan hijab lah, banyak yang jualan hijab lah. Gimana sih? Kan semua orang tuh punya selling value yang beda, unique selling yang beda, marketing value yang beda. Kalau gitu, it's my job bagaimana produk yang gue jual sama, tapi cara memasarkan gue berbeda. It's my job, bukan your product job gitu. It's your job gitu. Jadi pede aja gitu. Ya. Berani aja. Pede aja, tapi lagi-lagi itu semua butuh ilmu gitu. Nah,
kembali lagi pertanyaannya, kalau semuanya butuh ilmu, lah gue nggak punya ilmu gitu kan. Jangan lupa, ilmu itu ada dua ya. Ada yang satu yang dia pelajari, ada yang satu karena dari pengalaman. Begitu. Bahkan gue ya, sebelum akhirnya sekarang nih gue punya 5 usaha gitu ya. Dan bahkan udah punya PT sendiri ya. Masya Allah. Awalnya kan gue ngelakuin itu bener-bener sekatro-katronya. Gue nggak tahu menau apa itu yang namanya ada packaging value ya. Jadi ternyata tuh bukan hanya produk yang bagus, tapi bagaimana kita mengemas produk kita juga bagus gitu. Oh. Apalagi ini tantangannya adalah kita nih online shop gitu kan. Gue nggak punya physical store. Sampai saat ini semua 5 usaha gue tuh nggak punya physical store. Semuanya online store. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana orang itu nggak pernah tahu wujud toko kita seperti apa, tapi ketika mereka menerima barangnya, pesanan dia gitu ya, mereka tuh kayak, wah gila ya nih toko keren banget gitu. Padahal kan tokonya nggak ada gitu. Jadi bagaimana kita membuat packaging itu bagus sampai ke tangan customer. Dulu gue nggak punya ilmu kayak gitu. Karena waktu itu kan tahun sekitar 2015 ya gue memulai itu ya. Gue sama sekali nggak tahu kalau ternyata packaging aja tuh harus dipikirin. Kadang kan kita kalau belanja kan, gue suka belanja gitu ya di online shop. Iya. Cuma dikirim dibuntel-buntel pakai kresek doang kan kayak gitu ya. Iya. Gue pikir ya kita kalau customer kayak begitu. Ternyata tidak, Babes. Jadi tuh dulu kalau gue inget banget dulu ya, bagaimana gue packing barang dagangan buat orang pakai kertas kado. Ya Allah, gue pengen nangis. Buset, katro banget ya gue. Pertama kali ya? Itu pertama kali ya pakai kertas. Dan itu sempat gonta-ganti gitu. Karena gue benar-benar mencari gitu, apa yang bisa gue kembangin. Sampai akhirnya dari kertas kado itu berangkat ke mulai naik kelas ceritanya. Pakai amplop, cila. Pakai amplop. Terus kemudian pakai polymailer. Sampai akhirnya nyetak box yang ada nama usaha gue di situ gitu. Iya, jadi semua itu pakai step by step. I learn by process. Gue belajar lewat proses dan lewat pengalaman kayak gitu. Dari yang awalnya cuma ada di, ya Allah itu kayak gudang kecil lah. Jadi gue tuh izinnya sama orang tua. Di rumah kami itu ada satu gudang kecil banget kayak cuma muat 5 orang doang lah gitu. Itu juga 4 metan. Gue minta izin itu buat dijadiin kayak kantor gue gitu. Dimana semua gue melakukan semua di situ. Packaging, kemudian foto produk dan macam-macam semuanya di dalam satu gudang itu. Sampai akhirnya sekarang menjelma jadi gedung, dari gudang jadi gedung. Wah, jadi subhanallah, keren. 3 lantai, ada rooftopnya, ada lapangannya, lapangan futsal lagi. Wah, keren banget sih gitu. Jadi I learn by process. Jadi teman-teman, kadang kan kita suka pengennya cepet aja, tapi nggak mau belajar. Pengennya cepet, tapi nggak mau berproses. Gini. Yang cepat naik, cepat turun. Itu pasti. Kayak misalkan ada artis ya. Ada artis, kan artis yang perjuangannya susah. Awalnya casting, ya kan. Casting sana-sini ditolak, film sana-sini, mau main di sini ditolak, main sinetron itu ditolak. Sampai akhirnya dia dapat iklan, kemudian naik ke radio, kemudian naik jadi pemain film, sinetron, sampai kemudian layar lebar. Itu namanya cenderung awet. Betul nggak? Benar-benar. Artis yang melewati proses sedemikian rupa namanya cenderung awet. Misalkan apa ya? Misalkan kayak Ivan Gunawan, Nikita Mirzani, kemudian siapa ya, terlepas dari personalitinya lah ya. Tapi kita lihat dong proses mereka itu loh, berjuang sedemikian rupa sampai akhirnya jadi artis. Akhirnya apa? Namanya existingnya tuh lama gitu. Tapi coba kalau artis yang karena viral, ya kan, artis-artis yang karena viral itu cepet banget ngedropnya. Jadi kalian ya bisa belajar dari situ. Apa yang cepet naik dia pasti cepet turun. Termasuk usaha, banyak usaha yang viral kayak ini, masih ingat Milo Kepal, es Milo Kepal? Iya, masih ingat nggak? Es Milo Kepal. Gimana es Milo Kepal sekarang? Ayo. Udah, wassalam. Dalgona, udah ganti Dalgona, udah ganti sekarang Odading. Ya, udah ganti. Iya. Udah ganti, nggak ada. Ya. Jadi, tapi menurut gue, itu menurut gue gini ya, itu sedemikian rupa lah Allah atur untuk kemudian dibagi-bagi rezeki gitu ke orang.
Jadi nggak ada yang namanya orang tuh bener-bener dia selamanya tenar gitu, nggak ada. Karena satu tenar, terus kemudian diturunin, gantiin tenar satu lagi. Turunin lagi, ganti bira satu lagi. Jadi kayak Bener. Allah tuh adil banget dalam memberi rezeki gitu. Bener, Nah, bener. jadi intinya sih gini, learn by process and love your process gitu. Masya Begitu. Allah, benar-benar. Jadi kalau dalam bisnis juga jangan instan ya, jangan Ya dong. baru terjun langsung pengennya langsung jutaan omset. Ya Itu nggak apa-apa. pelan-pelan. Itu Oh itu itu nggak nggak apa. apa-apa. Itu Itu impian ya. namanya kan kepengen. Oh Itu ya benar impian impian, bagus benar-benar. daripada kita ya gue mah nggak ngarepin penghasilan lah. Ya bohong banget namanya juga orang bikin Ya, usaha pasti dia pengen punya penghasilan kan. bener. It's okay nggak apa-apa. Tapi maksud gue gini loh. Lu boleh menargetkan asal lu tahu bagaimana pergi ke sana gitu. Karena Enjoy banyak the banget orang process. yang ngomong, iya, enjoy the process. Banyak banget orang yang ngomong, ah gue pengen ini, tapi dia nggak ngerti gitu. Nggak ngerti bukannya nggak ngerti karena emang dia nggak paham ya, karena dia nggak mau tahu gitu. Tahu ya nggak mau tahu lah gue, pokoknya ya gitulah ya, nggak bisa juga Ya, gitu. Ya lu tetap bener-bener. harus mengejar dan nyari Harus tahu gerak gitu. ya. Harus gerak, Beb, Harus betul. gerak, harus enjoy the process. Gak apa-apa Mhm. impian besar, tapi ya tahu mau gimana dan mau meraih apa gitu ya selama Iya, bukan berbisnis. nggak apa-apa impian besar, emang harus punya impian Harus besar. besar. Betul. Iya, begitu. Oke. Iya, tadi kan Mm-mm. kita udah ngomongin bisnis nih. Sekarang Iya, ke inilah ke milenial lah. Oke, jadi oke, siap. milenial ini kan identik sama kata galau. Aduh, Aduh, galau. Iya. Jadi pertanyaannya gini, iya, gimana gimana nih tuh? untuk milenial biar gak galau dalam memilih keputusan dalam hidupnya? Contoh, Ya. contoh nih, Mm-mm. misalnya milenial sekarang kan banyak yang lagi kuliah. Nah, terus dia Ya. bingung nih, mau lanjut S2 dulu, mau kerja dulu, Mm-mm. atau bahkan nikah dulu, gitu. Oke, ya. Nah, misalnya Oh, ini banyak kayaknya banget. kegalauan pribadi deh. Aduh, ini untuk mewakilkan suara teman-teman. Oke. Iya. Iya, benar, Nah, benar, itu benar, gimana, benar Kak? banget ya. Biar gak galau Iya, gitu. ya. Jadi gini. Oh, poor connection ya? Wah, tuh Kak Wirdanya tiba-tiba left. Kita panggil lagi aja kali ya. Mana nih Kak Wirda? Wah, Kak Wirdanya kayaknya poor connection, guys. Nah, ini belum join dia. Oke, kata Kak Wirda, wait, sorry. Oke, Kak, nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Oke, guys, sambil menunggu Kak Wirdanya masuk ke live ini, boleh teman-teman follow IG-nya PPI Malaysia, sama subscribe YouTube channel kita ya, biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar perkuliahan di Malaysia dan kajian online yang bermanfaat juga. Ya guys, sabar ya. Ini lagi dihubungin. Oh,
Bentar. Aduh, ini sekarang saya yang nggak bisa accept. Coba kau Wirdanya yang request ini PPI, bisa nggak, Kak? Tiba-tiba saya nggak bisa mencet requestnya nih. Sabar menunggu ya, guys. Iya, ini tapi kenapa nggak muncul ya? Coba Kak Wirda mencet itu emot yang ada 2 gitu. Terus, matiin dulu. Oke deh, matiin dulu aja ya. Oke guys, kita lanjut sebentar lagi. Stay tune ya guys, jangan kemana-mana.